kurang lebih saya kira lebih untuk menyuarakan aspirasi kita tentang perempuan, khususnya di Komnas Perempuan ini, di mana kita mengajak Komnas Perempuan untuk berkolaboratif ke depannya mengenai konten-konten asusila dan juga kekerasan seksual. Ya, sebagaimana laporan kita di Polda juga kita sudah melakukan tindakan hukum terhadap salah satu akun Hotman Paris Official. Kedepannya kita akan menjalin kerjasama dengan Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi dan tanggapan kepada pemerintah, dalam hal ini yudikatif, apa saran dan rekomendasi dari Komnas Perempuan terhadap konten-konten asusila dan juga perlakuan terhadap harkat dan martabat wanita. Jadi kami diterima sangat baik. Ya. Komisioner Komnas HAM hadir dalam rapat seluruhnya. Ya, dibantu dengan tadi ada bagian pengaduan juga, Ibu Tasya ada tadi sudah diterima, dan kedepannya kami akan memberikan bukti-bukti lampiran dan juga bersurat kepada Komnas Perempuan agar laporan kami bisa diberikan rekomendasi untuk melindungi hak-hak perempuan. Nah itu di dalam ini. Selanjutnya kami akan melakukan aksi juga ke Kejaksaan Tinggi terkait dengan tindak pidana adopsi, dan ini kami lakukan atas nama organisasi, bukan pesanan atau titipan dari siapapun. Ini kami di sini atas kesadaran kami dan kepedulian kami terhadap kaum perempuan. Ya, di sini sudah ada Ibu sebagai kaum perempuan dan juga Sri Kandi dari Forum Batak Intelektual. Silakan. Oke, selamat pagi, selamat siang. Saya mewakili Forum Batak sebagai perempuan. Saya merasa bahwa kasus ini harus diangkat karena sudah melecehkan kami sebagai perempuan. Jadi harus dikawal terus sampai tuntas. Setuju? Silakan. Saya tambahkan, kami mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM yang telah menerima kami dengan sangat baik. Komnas Perempuan. Dalam hal ini, kami juga mengharapkan beliau nanti akan menjadi saksi ahli. Dan beliau insya Allah akan bersedia. Untuk itu, tujuan kami tidak main-main dalam memberantas aksi pornografi di akun Hotman Paris Official. Kami minta semua akunnya di take down. Kami mengharapkan kalau masih berbuat seperti ini tiap hari, kami minta pada yang berkompeten usir Hotman Paris dari Indonesia. Karena dia sudah melanggar etika dan norma bangsa Indonesia yang dijunjung tinggi dengan moral, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kehebatan, pangkat, jabatan, bukan dengan seorang pengacara yang terkenal, bukan. Adalah moral yang kita junjung tinggi demi masa depan bangsa Indonesia yang bermartabat dan bermoral. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Sangat luar biasa. Dan kami minta kerjasama dan dia juga ingin bantuan kerjasama. Karena ini memang sudah meresahkan bangsa Indonesia. Dengan 9 negara sudah menghina bangsa kita. Boleh lihat, ini nggak main-main. Akun-akunnya yang dalam kolam renang semua itu, seolah-olah bangsa Indonesia lupa dengan kulturnya selama ini yang kita banggakan. Nah, ini yang saya tekankan, yang menjadi beban moral bagi saya secara pribadi maupun sebagai kaum perempuan. 9 negara itu ada Malaysia, Singapura, ada KSA, Saudi, Australia. Intinya itu, nanti kalian cek aja, pasti ada. Dia menghina kita, bahwa dengan akun-akun bebas seperti itu, bangsa mereka, kalian ingat Niabi adalah yang luar biasa di negaranya. Ketika
ketika dia bebas syuting di jalanan, ini Abi di take down sampai saat ini. Harusnya juga Hotman Paris diberi efek jerah. Itu. Kita sudah melakukan kalau FBI nggak penting. Tapi Rasman kemarin datang ke Kopi John bersama saya dengan siapa itu? Dennis itu nongol, tiba-tiba nongol, menjerit-jerit. Oh, abang sayang, Bang Hotman sayang. Saya nggak tahu itu Dennis gitu. Tiba-tiba duduk di samping saya gitu. Jadi saya sebagai kuasa hukum Rasman dalam perkara Dennis yang dilaporkan di Polda Sumut itu kemarin buat statement tujuan Rasman silaturahmi kita datang kemari karena kita budaya Batak. Budaya Batak itu ada dari Nato dan menghormati hak perempuan. Kita melihat ketika ada tokoh yang paham hukum, yang mengerti hukum, tapi dengan aksi-aksi yang dilakukan di kolam renang dengan bikini dan lain-lain ini sangat mempermalukan dan merendahkan nilai-nilai harkat martabat kaum perempuan itu sendiri. Dan di dalam budaya Batak justru tidak pernah merendahkan kaum perempuan. Bagi kita dari FBI, ketika mereka ada orang yang merendahkan kaum perempuan, maka kita marah. Kita marah kepada orang yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebudayaan, seharusnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Tapi yang malah dipertontonkan adalah porno aksi. Dan ini sangat merendahkan dan menghina kaum perempuan, terutama kita dari kaum Batak itu sendiri. Dan kita mendesak kepada Komnas Perempuan agar bersama-sama dengan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Sehingga konten-konten, apapun konten-kontennya yang merendahkan kaum perempuan itu harus ditutup. Itu permintaan kita dari Forum Batak kita buat. Setelah ini mau kerja di Jadi begini ya, karena itu pertanyaannya di sini, saya pikir kita tak perlu jawab itu di sini, karena segala sesuatunya bisa saja terjadi. Itu catatan penting untuk kita, rekan media. Nanti kalau kami sudah ada di sana, pertanyaan itu mungkin bisa disampaikan di sana dan pasti akan kami jawab pada waktunya. Ya. Jadi hanya terkait dengan aksi kami ini aja kepada rekan media. Tolong jangan merembet kemana-mana ya. Terkait aksi kami di sini adalah aksi kepada Komnas Perempuan, menyikapi adanya akun sosial yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh public figure, melakukan menyebarkan konten-konten asusila itu melalui akun tersebut ya. Itu yang kita sampaikan dan tanggapan dari Bang AP sendiri kan bukan pertama kali melakukan ini, maksudnya dia sudah pernah di demo beberapa kali tapi terus melakukannya itu tadi bersama wanita. Jadi begini, setiap suatu tindakan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau cepat ada yang mau ditutupnya, dan lambat ada yang dinantikan. Jadi begitu juga dengan kita, semuanya indah tepat pada waktunya. Gitu. Jadi pada saat inilah waktu yang tepat bagi FBI untuk melakukan tindakan itu sebagai kontrol sosial. Kan anaknya pernah bilang waktu curhat dengan Melanie Ricardo tentang bagaimana sikap bapaknya, dia sangat malu dan risih. Tunggulah karma, mungkin ini karmanya. Gak selamanya dia bisa semena-mena. Dia menganggap karena uang bisa beli hukum. Jadi mungkin ada waktunya. Kalau Allah sudah mengambil jalan, pasti itu akan terjadi. Nggak ada yang kebal hukum di bangsa kita. Ya, terkait pertanyaan Mbak ini tadi ya. Ya. Itu dari awal laporan sudah kami bilang ya. Jangan mengalihkan isu orang iri. Jangan mengalihkan orang mencari panggung. Tidak ada. Apa mau kita ini menjadi dia. Saya suka sama perempuan sesi saya suka, saya normal. Tapi untuk mengupload ke media sosial, saya berpikir 100 kali. Gitu. Beliau merasa itu benar.
Itu yang kami kecewakan gitu. Jadi karena merasa benar, kami berkolaboratif. Bagaimana pandangan Komnas HAM, bagaimana pandangan Komnas Perempuan, bagaimana pandangan KPI, bagaimana pandangan para pemuka agama. Itu semua akan kita kolaboratifkan gitu loh. Apakah dia yang benar, apakah kita yang benar gitu. Jadi udah ada pergeseran moral di sini. Orang mau jadi pengacara biar banyak ceweknya, biar banyak asprinya. Lucu. Dikritik sama Pak Oto, dia merasa musuhnya, iri lagi dia bilang. Tidak benar. Saya orang biasa-biasa aja, saya masih muda. Saya pengen punya kaya, punya nama, tapi hal untuk mengupload itu suatu kebanggaan itu menurut kami, menurut saya lah, saya bilang itu salah. Itu salah. Dan kalau dibilang ini sudah sering dilaporkan, kami kali ini kami benar-benar serius. Kami kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Itu aja. Mungkin selama ini dilaporkan tidak dikawal dengan baik. Mudah-mudahan kami minta juga agenda semua mengawal dengan baik. Terima kasih. Saja rekan-rekan, saya pikir sudah cukup informasi yang kami berikan saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya berharap berita ini harus berimbang ya. Harapan kami. Terima kasih. Terima kasih, Bang.